saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presidennya YouTube Indonesia. Kabar dibubarkannya Ganjar Pranowo Mania dibenarkan oleh Ketua Umum GP Mania Emmanuel Ebenezer. Pria yang dikenal sebagai loyalis Jokowi menegaskan ia tidak akan mendukung Gubernur Jawa Tengah untuk maju di Pilpres 2024. Hal tersebut ia ungkapkan lewat video yang diunggah di kanal YouTube Akbar Faisal. Karena kita yang mulai, kita juga yang mengakhiri. Mas Ganjar, buat apa kita mendukung orang yang tidak punya nyali? Udah nggak punya nyali, nggak punya gagasan, kita nggak mau. Tapi kan kalau di media sosial ini Pak Ganjar saat ini ramai juga gitu, maksudnya beberapa platform beliau kan ini. Saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presidennya YouTube Indonesia. Immanuel menuturkan, harapan yang selama ini digantungkan kepada Ganjar sebagai the next Jokowi ternyata keliru. Menurutnya, Ganjar dan Jokowi terlampau jauh perbedaannya. Jadi, kita terlalu berharap narasi yang dibangun selama ini seakan-akan ia sosok pengganti Jokowi itu jauh sekali. Presiden Jokowi itu pemimpin yang hadir di tengah-tengah rakyat, bukan dasar kepalsuan, tapi oleh sebab kejujuran. Apalagi selama ini GP Mania tidak pernah melihat gagasan-gagasan dari Ganjar. Tidak hanya itu, nyali dan loyalitas yang menurutnya mesti melekat dalam pemimpin tidak ada. Ya, karena minim gagasan, apa gagasan tidak ada. Kemudian Ganjar, sosok yang tidak punya nyali, tidak punya keberanian. Tidak menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau soal kreasi, konten kreasi, wah top Ganjar. Mungkin di situ kali ininya tuh cocoknya Mas Ganjar. Berarti apa yang ditampilkan di media sosial, Abang sendiri menilainya tidak sama? Ya tidak lah, namanya medsos ya kan, dia coba bisa kan dengan tim kreasinya dia menciptakan seakan-akan wah merakyat apa gitu loh, sangat humanis. Sekali saya tekankan, Ganjar orang sosok pemimpin yang sombong. Dirinya mengaku Indonesia butuh kepemimpinan yang punya nyali dalam keberpihakan. GP Mania dibuat oleh relawan Jokowi saat pemilihan Pilpres 2019. Pembentukan GP Mania sendiri mulanya dideklarasikan untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Namun seiring berjalan, Ganjar tidak bisa menjadi panutan dan tidak punya gagasan. Ganjar sosok yang tidak punya nyali. Karakter Ganjar itu sangat feodalistik. Apakah ada peluang Anda menggiring atau menggeser dukungan itu misalnya kepada Anies? Kemungkinan itu selalu besar. Menarik. Ya contoh misalnya kayak Anies dinarasikan tokoh yang intoleran. Ya saya nggak mau tuh. Saya tidak akan masuk dalam narasi itu. Namun di sisi lain, relawan Ganjar lain yang menamai dirinya Ganjarian bersyukur Joman batal mendukung Ganjar. Pembina Ganjarian, Eko Kuntadi mengatakan, alhamdulillah akhirnya Immanuel tidak jadi duri lagi dalam relawan Ganjar. Ia mengatakan relawan yang merupakan kumpulan orang yang terikat dalam kesamaan visi. Menurutnya, relawan bekerja berdasarkan pertimbangan ideal, sehingga aneh jika relawan bubar atau berpindah dukungan. Ketika Noel mengatakan akan membubarkan GP Mania, gue bersyukur. Ketimbang ia merusak makna kata relawan. Relawan adalah kelompok yang terikat. Relawan bekerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ideal. Jadi aneh kalau ada relawan membubarkan diri, apalagi kalau nantinya pindah dukungan. Eko menuding Nul hanya mengincar jabatan. Ia menyebut keluarnya Joman dari barisan relawan Ganjar justru membuat situasi makin baik. Itu sih bukan relawan, tapi cuma politisi yang mengejar jabatan, tetapi menggunakan jubah kerelawanan. Ia bersyukur kalau akhirnya begini-begini sudah pergi sejak awal, biar nggak merusak makna kerelawanan. Segala cara kita kecewa dan sebagainya, it's okay lah. Tapi kali ini Noel bekerja dengan hati nurani yang jernih, sehingga kita harus berterima kasih. Terima kasih Noel. Kenapa sampai terima kasih? Ini suatu hal yang luar biasa. Kita semua, mungkin ada hampir 1 juta relawan Ganjar di luar sana. Sekarang ini sujud syukur kalau bisa. Ia menduga Nul berpindah mendukung Anies Baswedan ataupun Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Nanti juga terang, ia cuma pindah haluan, mau kandidat lain karena di GP dianggap tidak dapat apa-apa. Mungkin dagangannya nggak laku di barisan Ganjar.
tunggu saja. Setelah GP Mania, mungkin nanti ada Anies Mania atau Prabowo Mania. Semua nggak tahu. Namun, alasan GP Mania membubarkan diri patut diacungi jempol. Pasalnya, tidak bisa dinafikan bahwa Ganjar terlibat dalam beberapa kasus. Jadi ya soal mendukung Anies itu kan pilihan politik, ya biarkan saya yang tahu, dan saya tidak bisa diintervensi soal pilihan politik saya. Selain Ganjar yang menurutmu tidak mengajukan apapun, yang lainnya juga sudah mengajukan apa belum? Ya Mas Anies kan sudah mengajukan gagasan perubahannya. Iya. Ketua Umum GP Mania, Immanuel Ebenezer, yang juga jadi relawan Jokowi di Pilpres 2019, mengatakan pembubaran akan dilakukan secara resmi. 100% tidak akan dukung Ganjar lagi. Immanuel enggan membeberkan alasan pembubaran itu. Ia juga tidak mau mengungkap arah dukungan kelompok itu setelah tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo. Ia meminta sejumlah pihak bersabar. Immanuel berjanji membeberkan semua hal terkait pembubaran GP Mania saat konferensi pers. Pokoknya nanti akan diungkap, tapi GP Mania dibubarkan dulu. Setelah bubar baru diberikan penjelasan. Saudara Immanuel Ebenezer, tolong jaga mulut Anda. Ya. Jangan sekali-kali mengatakan Pak Ganjar tidak punya nyali. Jangan sekali-kali mengatakan Pak Ganjar tidak bermasyarakat. Apalagi ente mengatakan Pak Ganjar Presiden YouTube, sangat-sangat kurang ajar. Ya. Sangat-sangat bodoh cara berpikir Anda. Sebelumnya, relawan Jokowi Mania yang dipimpin Immanuel Ebenezer membuat kelompok baru bernama Ganjar Pranowo Mania. Mereka menyatakan dukungan kepada Ganjar sebagai calon presiden 2024. GP Mania telah membuat deklarasi dukungan untuk Ganjar di sejumlah daerah. Mereka juga paling lantang membela Ganjar dalam prahara dengan PDIP. Salah satunya saat sejumlah politisi PDIP membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani. GP Mania membentuk Dewan Kopral untuk mendukung Ganjar. Dewan Kolonel ini kan para loyalisnya Mbak Puan. Kemudian ya kalau dianggap itu candaan ya tidak etis sekali lah. Kan diklarifikasi kemarin beberapa hari yang lalu oleh Bambang Pacul tadi kok nggak salah dibilang bahwa Dewan Kolonel hanya candaan, tapi nggak pantas dong. Masa mau bercanda dalam situasi seperti ini, apalagi itu pejabat negara. Banyak alasan kenapa para pendukung Ganjar yang akhirnya mengundurkan diri. Ganjar dianggap sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab dalam konflik Wadas. Konflik bermula saat pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hendak membangun proyek strategis nasional, Bendungan Bener di Wadas. Bendungan Bener mencakup beberapa desa di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. 2 desa masuk wilayah Purworejo dan 3 desa masuk wilayah Wonosobo. Lahan untuk bendungan itu sudah dibebaskan dan tidak ada masalah. Penduduk yang terkena proyek pembebasan lahan sudah pindah ke desa-desa sekitar. Jumlahnya tidak sampai 1.000 kepala keluarga. Kawasan itu penuh dengan pohon singon rakyat. Singon telah menjadi investasi rakyat yang hasilnya melebihi tanam singkong atau jahe. Pembangunan waduk pun sudah bisa dimulai. Harus diakui, pemerintah Presiden Jokowi sangat giat membangun waduk seperti ini, besar dan kecil di mana-mana. Segiat membangun jalan tol, Waduk Bener ini akan mengalirkan air ke arah selatan untuk menyuburkan pertanian di Purworejo 15.000 hektar yang kalau musim kering sangat tandus. Masih ditambah persoalan yang lebih berat. Air laut selatan mulai intrusi jauh ke utara di musim seperti ini. Air waduk nanti bisa mengatasi kekeringan itu, termasuk menahan intrusi air laut, termasuk mengairi persawahan di kawasan Kulon Progo tidak jauh dari Bandara Baru Yogyakarta. Sampai di sini baik-baik saja, semua berjalan lancar. Maka pekerja bendungan harus dimulai. Kontraktornya pun sudah ada, yakni BUMN yang ahli di bidang tata air, PT Brantas Adipraya. Tidak ada masalah, proyek ini memerlukan banyak batu sebab bendungan itu sangat besar. Panjangnya 543 meter, tinggi bendungan 159 meter. Bendungan itu akan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Bendungan Jatiluhur saja tingginya hanya 96 meter. Salah satu pusat batu yang dicadangkan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener adalah batu di Desa Wadas. Desa Wadas memiliki bukit batu andesit yang punya nilai ekonomi cukup tinggi. Tiba-tiba bukit batu Desa Wadas berubah menjadi bukit emas abu-abu.
Daya pikatnya membuat mata hijau, izin-izin galian tambang pun dikeluarkan. Ada hutan kecil di atas bukit itu. Hutan itu dijaga dengan takzim. Mereka percaya hutan Bukit Batu adalah sumber mata air desa, mata air kehidupan. Terjadilah konflik antara penduduk dan pemilik izin, antara kekuatan doa dan kekuatan uang. Untuk doa pun lantas juga perlu uang. Konflik Wadas semakin panas karena disusupi isu politik. Konflik tersebut dikaitkan dengan proyek pertambangan batu andesit. Tapi panggal balanya adalah Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng ini terbitkan izin dan IPL tambang andesit yang mencakup Desa Wadas. Nggak ada kaitannya dengan Bupati Purworejo. Kalau ada yang sasar ke sana, yaitu memang dimainkan oleh Bazar untuk menyelamatkan muka Ganjar Pranowo. Omong kosong soal tambang itu buat dibangun bendungan benar buat rakyat. Banyak orang tidak percaya. Soalnya kebutuhan bendungan cuma 8 juta kubik, tapi tambang andesit itu diduga punya potensi 18 miliar meter kubik yang sudah terukur saja sampai 262 juta. Ganjar Pranowo kembali membuat ribut jagat media sosial. Pasalnya, dalam cuitannya, ia mengaku ingin jalan sehat tanpa mengerahkan pasukan. Nyatanya, netizen membongkar bahwa massa yang mengkerubuti Ganjar Pranowo adalah massa settingan yang telah dikerahkan. Tentu saja, akibat postingan tersebut, Ganjar Pranowo dibully netizen. Dalam cuitannya, Ganjar menuliskan, niatnya ke GBK cuma mau lari pagi, tapi malah seperti ini. Sehat-sehat terus ya teman-teman. Tentu saja netizen langsung mengkerubuti. Salah satunya hukum milik penguasa. Ia mentweet pemain sirkus kejar tayang. Kemudian netizen mau berhenti merokok, cuma tapi pada pakai atribut partai. Niat itu mah pak. Kemudian cek, ngapunten pak, saran mawon, nek ajeng jogging ting daerah iki ambak mawon, kalih nyawang dalanan rusak. Netizen Singha menuliskan, hahaha, jangan-jangan kamu cuma pengen jadi viral dengan viral bersinar di GBK sekarang ini. Tapi tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin ya. Di Java menuliskan, ojo ngapusin doro, sebab kata orang berilmu kebohongan itu gerbangnya neraka, sambil menyertakan capturean dari akun 2045 TV. Siapa yang minggu pagi besok mau jogging bareng Mas Ganjar, YTH pimpinan organ relawan, untuk memeriahkan acara Car Free Day dan jogging di GBK bersama Mas Ganjar. Mari kerahkan pasukan relawan untuk menyambut dan berolahraga bersama capres kebanggaan kita, Minggu 30 April 2023 jam 6 pagi. Catatan tebal, dress code pakaian olahraga bukan seragam organ relawan. Kemudian ada juga yang mengcapture sebuah video dari ELC. Lama udah kenal Pak Ganjar itu, saya kenal dia 2004. Kita sama-sama dari DPR. Ya. Saya terlibat pada saat dia mau jadi gubernur periode pertama. Saya mendampingi atlet gulat Indonesia. Mereka bertanding SEA Games karena saya ketua umum PGSI. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KONI di Jateng, tidak ada kepeduliannya sama olahraga. Bahkan mereka sampaikan, Bang, asal abang tahu, waktu Ganjar ke Papua, lihat PON, diteriakin orang presiden-presiden, itu by design, Bang. Loh, kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Ganjar memang kerap kali mengerahkan pasukan ketika datang ke satu daerah. Sebelumnya, Ganjar memang pernah menyating massa saat datang ke Papua.
beredar sebuah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke Papua untuk meninjau para atlet ibu kota yang sedang bertanding pada Pekan Olahraga Nasional. Namun, ketika di Bandara Sentani, terlihat pada foto yang beredar, Anies tidak disambut dengan meriah. Akan tetapi, dalam sebuah video yang diunggah di akun story Instagramnya, Anies langsung bertemu dengan para atlet kontingen DKI Jakarta. Hal ini yang membuat haters Anies memberikan komentarnya melalui akun media Twitter. Ada yang membandingkan antara penyambutan Gubernur DKI Jakarta dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Seorang netizen mentweet, "Tidak dikenal di Papua, tak kenal maka tak sayang." Anies tiba di Bandara Sentani, tidak ada yang menyambut semeriah Ganjar Pranowo. Masih ngotot Nyapres 2024. Papua Barometer Pilpres 2024, kata haters Anies. Kami dari orang tua, kakak-kakak, adik-adik menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Ganjar, yang mana dalam situasi COVID beliau bisa bantu adik-adik di asrama, dan adik-adik saya memang mereka mendapatkan itu. Kami di Semarang merasakan itu benar-benar merasa nyaman dengan Pak Ganjar, karena kami merasa beliau adalah orang tua kami, ayah dan ibu. Jadi kami berada di sana nyaman, tenang. Jadi anggap aja itu sama kami tinggal dengan orang tua di rumah. Kami terima kasih kepada Pak Ganjar karena selama adik-adik kami di Semara, di Salatiga, itu Pak Ganjar kita susah turun. Beliau suruh kunjung di asrama. Ada lapar, beliau suruh kasih turun beras, kasih turun mie, kasih turun makan. Dan beliau memperhatikan, dan itu fakta. Maka kami tidak bisa balas itu kebaikannya beliau. Di sana disampaikan bahwa kami dijamin oleh Pak Gubernur. Maka kami ucapkan terima kasih Bapak. Ada juga yang mengomentari beda sambutan saat tiba di Papua. Orang-orang Papua paham betul mana yang emas, mana yang emas-emasan. Lalu ada juga yang mengomentari, kasihan Pak Anies, nggak ada rakyat Papua mengeluh-elukan dan menyambut kedatangannya. Sangat berbeda dengan Pak Ganjar, Gubernur rasa presiden. Halah, mau cari panggung udah telat. Namun, fakta membantah semuanya. Memang Anies Baswedan datang ke Papua dengan sembunyi-sembunyi, tidak ingin disambut dengan meriah. Pasalnya, sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia sangat tawadu, tidak ingin membuat ramai Bandara Sentani, Papua. Hal tersebut beda dengan Ganjar Pranowo, yang memang sudah disetting sejak awal. Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbang ke Papua untuk meninjau para atlet DKI Jakarta yang sedang bertanding pada Pekan Olahraga Nasional. Didapat sebagai pemberian, tapi ini didapat dari kerja keras. Pelajaran penting dari setiap event olahraga seperti ini adalah bukan soal hitungan berapa emasnya, tapi kerja kerasnya untuk mendapatkan itu. Dan Joe bisa jadi teladan bagi anak-anak muda di Jakarta bahwa untuk bisa meraih prestasi harus santun untuk disiplin, kerja tuntas, hingga akhirnya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi kotanya, dan bagi bangsanya. Inilah pesan hikmah dari peristiwa menangnya Joe mendapatkan emas pada malam hari ini. Mau diserahin ya, mereka akan dapat yang emas ini 10 juta rupiah, nanti akan langsung diberikan. Begini, bagi semua atlet lakukan yang terbaik. Ini bukan sekedar soal jumlah medali, ini soal persaudaraan, persahabatan, sportivitas. Dan saya mengajak kepada semuanya, mari kita tunjukkan sportivitas, menunjukkan bahwa yang penting adalah lakukan yang terbaik. Dan sesudah itu kita berlatih lagi, karena pada akhirnya di Papua berkompetisi. Nanti di SEA Games kita satu kelompok, di ASEAN Games kita satu delegasi. Karena sesungguhnya kita adalah satu bangsa. Dan itu yang penting dari soal jumlah medali dalam konteks sport.
ia tiba di Bandara Sentani berpapasan dengan atlet panahan sepak takraw DKI Jakarta yang akan kembali ke Jakarta. Kemudian Anies memberi sambutan dan berfoto bersama para atlet DKI Jakarta. Hal tersebut membedakan dengan Ganjar Pranowo. Terlihat Ganjar Pranowo ramai disambut. Hal ini menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo sedang kampanye. Berbeda dengan Anies Baswedan yang dengan santai tanpa ingin disebut sebagai kampanye dan juga diliput oleh media. Anies dengan santai menyalami para atlet dan juga hanya untuk melihat para anak-anaknya yang bertanding di PON Papua. Ia datang untuk menyemangati mereka. Untuk jadi pelajaran bagi semuanya, dan kita sekali lagi bersama warga Jakarta, terima kasih. Tidak ada tanda Jakarta itu adalah jaga nama baik-baik. Terima kasih. Insya Allah prestasi ini bukan hanya membanggakan sekarang, tapi akan terus jadi pijakan untuk Anda berprestasi lebih baik lagi besok. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kalau saja Anies berambisi untuk menjadi presiden, tentunya ia menerima tawaran Prabowo dan pastinya ia akan memenangkan Pilpres 2019 lalu. Namun Anies Baswedan menolaknya.